Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Ika Irawati, dosen pengajar Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan rencana pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ambil. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti, yaitu pernyataan dosen berdasarkan unjuk kerja, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan gambaran umum tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pemasaran, memahami proses pembentukan nilai pelanggan, memahami proses pemasaran dalam realitas kehidupan, memahami sistem informasi dalam pemasaran, memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, memahami analisis daur hidup produk, memahami strategi bauran produk, memahami strategi penetapan harga, memahami strategi komunikasi dalam pemasaran, memahami strategi pemasaran eceran atau retail, memahami strategi distribusi pemasaran, dan yang terakhir adalah memahami strategi pemasaran global. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bisnis pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. CPL pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan konsep bisnis dan pemasaran serta bidang ilmu lain yang serumpun sebagai penunjang penguasaan ilmu yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran di bidang pendidikan dan ilmu bisnis dan pemasaran, mampu melaksanakan fungsi pemanajemen dalam mengelola dan mengevaluasi kelayakan usaha. Sedangkan untuk CPMK pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran. Mahasiswa juga mampu menunjukkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran manajemen pemasaran. Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan pasar dan perilaku konsumen untuk merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kelayakan bisnis. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran menggunakan metode problem based learning, case study, diskusi kelompok, dan penugasan melalui LMS Unesa, yaitu CDIA. Sistem pembelajaran menggunakan sinkronus dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka, Zoom, Google Meet, dan pembelajaran asinkronus menggunakan LMS Unesa yang kami sebut dengan CDIA. Referensi yang digunakan terdiri dari buku, artikel, sumber-sumber lain yang terkait tentunya. Kemudian evaluasi pembelajaran manajemen pemasaran ini dilakukan sesuai dengan penilaian OBE berdasarkan beberapa kriteria seperti aktivitas partisipatif 80% dan tes 20%. Pembelajaran ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan metode pembelajaran case study, problem based learning, diskusi kelompok, dan penyelesaian studi. Berikut gambaran kegiatan pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran terkait dengan materi proses pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Pada kesempatan siang hari ini untuk kelas A akan melakukan pembelajaran manajemen pemasaran seperti biasa. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu siapa yang masuk dari ini? Putri. Oke, kita masuk. Kenapa? Tadi ibunya sakit. Oke. Semoga sembuh ya, Fitri ya. Nah, pada hari ini nanti teman-teman sekalian dari kelas A untuk manajemen pemasaran hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Ada yang ingat nggak? Kemarin kan kita sudah mempelajari terkait dengan konsep pemasaran. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Proses pemasaran. Oke, proses pemasaran. Tentunya kalian harus tahu dulu dong apa itu pemasaran. Ya. Siapa yang tahu apa itu pemasaran? Silakan angkat tangan. Apa itu pemasaran? Oke, ayo pemasaran itu apa? Ya, jadi pemasaran adalah satu proses sosial dan budaya
dari proses pemasaran ada punyanya Kotler, ya, Philip Kotler, terus kemudian dari AMA, American Marketing Association, kemudian dari Gary Armstrong dan Philip Kotler. Tentunya kalian sudah asing dong sama tokoh-tokoh ini, ya kan? Karena ketika kalian menempuh mata kuliah manajemen pemasaran, pasti tokoh-tokoh ini sangat terkenal, ya. Dari Gary Armstrong dan Philip Kotler dan seterusnya. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwasanya proses pemasaran itu apa? Proses pemasaran itu apa? Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan mengirimkan nilai kepada pelanggan serta mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka. Betul sekali. Jadi ini adalah serangkaian aktivitas, kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, kemudian mengirimkan nilai kepada pelanggan itu sendiri, bahkan membangun hubungan dengan pelanggan. Ya. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat bahwasanya ada beberapa proses pemasaran di sini. Oke, di sini ada proses pemasaran dari tokoh-tokoh berikut ya. Yang pertama itu siapa? Philip Kotler. Tahu dari mana kalau itu Philip Kotler? Tahu dari mana? Dari fotonya. Ada lagi dari mana? Dari pendapatnya. Oke, dari pendapatnya. Dari pendapatnya yang mengatakan bahwasanya proses pemasaran itu meliputi berapa? 5 tahap. Ya kan, ada apa saja? Order, price, place, promotion, masyarakat. Atau people. Nah, ya kan? Terus yang kedua itu proses pemasaran menurut Keller. Nah, apa saja? Sama atau beda? Dengan yang pakar? Beda. Kalau punyanya Keller apa saja? Oke, membangun, mengelola. Membangun apa yang dibangun? Brandingnya atau kualitas Branding, mereknya, ya kan? Sebuah brand, sebuah merek branding itu perlu dibangun. Kenapa kok perlu dibangun? untuk biar dikenal masyarakat. Betul. Kalau nggak dibangun dulu, gimana bisa tiba-tiba langsung ditunjukkan ke masyarakat? Ya, kita nggak akan tahu kalau misalnya oh ada merek A, ada merek B, ada merek C. Jadi kita harus membangun dulu. Bangun dengan cara apa? Building brand, membangun entitas merek, mengukur entitas merek. Setelah kita membangun, kita mau mengukur. Caranya gimana? Mengukurnya itu. Kalau kinerja brandnya Ya. terhadap masyarakatnya, kayak konsumen. Mengukur dari segala aspek sebenarnya ya. Ada beberapa macam indikatornya. Bagaimana promosinya, bagaimana target penjualannya, sebesar berapa, ya kan? Terus kemudian bagaimana konsumen mengetahui adanya brand ini, seberapa mereka kenal kan begitu, ya kan? Terus kemudian brand entitas merek, seberapa mereka mengenal logonya, warna brandnya, ya kan? Kan setiap merek itu pasti punya identitas, ya. Ada nggak contoh satu produk yang kalian sangat kenali sebagai salah satu contoh identitas merek? Oke, Aqua. Kalau saya sebutkan Aqua, apa yang terlintas di pikiran kalian? Air. Dengan identitas warna apa? Biru. Kemasannya biru. Terus kemudian apa lagi? Dalam bentuk kemasan botol. Apakah hanya botol? Dengan berbagai macam packaging atau kemasan, ada gelas, ada botol, ada galon, ada gelas pun itu dengan berbagai macam varian ukuran. Ya, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Terus kemudian ada managing branding atau mengelola entitas merek. Nah, ketika merek itu sudah dibangun kemudian diukur, maka dia seharusnya apa dengan mengelola. Tujuan mengelola itu apa? Menjaga kepercayaan pelanggan. Menjaga kepercayaan pelanggan, terus menjaga kesinambungan
membangun, mengukur, dan mengelola. Jadi tahu ya perbedaan antara proses pemasaran menurut lembaga dan daerah. Jadi beda. Oke, sekarang di sini ada alur kegiatan pemasaran. Nah, di sini untuk konsep-konsepnya ini beberapa langkah kemudian ada analisis pasar dan konsumen, penetapan tujuan pemasaran dan segmentasi pasar, analisis pasar dan konsumen. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah bisnis, ya, ingin bikin bisnis kah atau bikin produk kah? Nah, kalian perlu nggak sih menganalisis pasar terlebih dahulu? Perlu nggak sih menganalisis konsumen? Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apa saja kebutuhan dari konsumen pasar. Untuk mengetahui apa saja kebutuhan dari si konsumen tersebut. Ya, di mana dianalisis sesuai dengan kebutuhan, keinginan, terus. Sekarang ketika kalian sudah punya handphone, untuk apa lagi? Untuk melengkapi itu, kuota, casing, template, apalagi aksesoris yang melengkapi terkait dengan produk tersebut. Itu bisa digunakan sebagai alasan konsumen. Penetapan tujuan pemasaran. Ketika sudah tahu, oh ini loh konsumen saya, ini sasaran pasar saya, berarti kita sudah tahu tujuan pemasaran kita itu siapa. Kemudian selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini ada berapa, teman-teman sekalian? Ada berapa? Ada berapa macam dari segmentasi? Empat. Apa saja? Demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Oke. Demografi. Segmentasi demografi. Segmentasi seperti apa? Kalau kita ngomongin demografi, berarti kan terkait dengan kependudukan. Ya, terkait dengan masyarakat. Ya, terkait dengan usia, pendapatan, pekerjaan, apalagi selera konsumen. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan suatu produk, kita bisa mensegmentasikan menurut segmentasi demografi. Kita bisa menciptakan produk tersebut sesuai dengan usianya, sesuai dengan tingkat pendapatannya, sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan jenis kelamin mereka. Oh, ini produk tertentu cocok untuk perempuan, ini produk cocok untuk laki-laki. Nah, berarti itu adalah segmentasi apa? Geografi. Yang kedua segmentasi apa? Geografi. Geografi berarti bagaimana? Lokasi atau tempat. Lokasi atau tempat. Kira-kira bagaimana caranya seorang pemasar itu bisa memplotkan segmentasi pasar berdasarkan geografinya? Dilihat dari apanya? Tempatnya yang bagaimana? Wilayahnya yang seperti apa? Kalau jual makanan mungkin di dekat-dekat kampus kayak gitu. Kan sesuai kos gitu. Memasarkan pada ini ya berarti ya mahasiswa. Ada lagi pendapat lain? Ya. Misal kalau misalnya kan dari negara masnya kita lebih menjaga jualan hasil dari kipas. Oke. AC daripada kipas. Gimana ini? Di perkotaan. Ya, di kota metropolitan, ya kan? Bisa. Atau mungkin untuk wilayah geografis pegunungan sama padat penduduk. Nah, itu kan juga bisa. Terus kemudian ketika ada segmentasi psikografis, segmentasi yang seperti apa ya? Gaya hidup, perilaku, ya perilaku dari si konsumen itu. Saya yakin kalian antara satu dengan yang lain pasti punya perilaku dan gaya hidup yang sama atau beda? Beda. Oke, saya tanya sekarang, Ulan, kamu seleranya atau kesukaanmu apa untuk misalkan makanan? Makanan pedas. Makanan pedas seperti apa? Ya, seperti kayak ayam geprek atau minyak. Oke, terus Sandi? Soal saya suka yang crispy. Yang crispy, yang pedas apa yang nggak pedas? Karena agak pedas.
Oke, nggak suka pedes berarti. Nah, dari situ berarti kan sudah berbeda. Nah, oke, saya pengen membuat sebuah makanan. Jadi saya bisa atur levelnya, gitu ya. Jadi untuk konsumen seperti Ulan itu bisa pada level rendah sekitar 1, 2 dan seterusnya. Kalau yang nggak suka pedas berarti bisa level atau tidak pedas sama sekali. Berarti itu salah satu contoh dari segmentasi psikografis. Gitu ya. Sampai di sini paham? Nah, oke. Jadi untuk segmentasi ada 3 tadi, ada segmentasi geografis, Oke, geografis, demografis, dan psikografis. Saya lanjutkan. Ternyata masih banyak lanjutannya. Ada pemilihan target pasar, ya kan? Ada apa lagi? Diferensiasi dan posisi, perencanaan dan pemasaran, teknik, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Jadi sangat kompleks tahapannya itu. Ya, mulai dari awal tadi sampai dengan pemilihan target pasar, perencanaan pemasaran, kemudian diferensiasi dan posisi, sampai dengan apa itu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Jadi pemilihan target pasar di sini kan segmentasinya tadi ya sudah membuatkan 3 segmen. Oke, berarti targetnya siapa ini? Terus kemudian yang kelima diferensiasi dan posisi. Diferensiasi produk itu apa? Membedakan produk dari siapa? Dari kompetitor. Punya keunggulan kompetitor. Punya keunggulan yang tidak dipunyai oleh kompetitor. Misalkan dia menambahkan ciri khas tertentu yang tidak dipunyai oleh kompetitor. Ya, dia tidak sama. Di pasaran itu dia tidak sama. Kalau sama kan misalnya pembeli akan pasti sama aja dengan produk lainnya. Gitu. Tapi ketika kita melakukan diferensiasi itu berarti kita memberikan sebuah keunikan atau ciri khas tersendiri pada produk tersebut. Kita berikan atribut yang berbeda, entah dari segi packagingnya, entah dari warnanya, entah dari kemasannya, ataupun entah dari jumlah atau takarannya. Ya, terus perencanaan dalam pemasaran marketing mix. Kalian pernah dengar marketing mix? Ada berapa marketing mix? Coba sebutkan. Satu-satu dulu. Marketing mix yang pertama, produk, price, place, promotion. 4P ya? Produk, place, dan promotion. Ada yang bisa ngasih satu contoh produk aja, misalkan yang masuk produknya bagaimana, harganya, promosinya seperti apa, tempatnya di mana. Satu contoh produk tadi. Ya, Produk ini, kopianan, itu produknya berupa kopi, tapi ada juga yang non kafein untuk orang atau konsumen yang tidak suka kopi. Jadi sesuai dari tadi yang mengungkapkan tadi, kopianan sendiri memberikan berbagai varian. Jadi untuk memberikan semua layanan untuk konsumen. Dan harganya juga kisaran harga 15-25 ribu, jadi kita terjangkau. Terus untuk tempatnya itu sangat strategis, ada di mall, ada di yang punya outlet sendiri di jalan raya. Terus untuk promosinya sendiri itu sesuai dengan anak muda, Bu. Bisa lewat IG, TikTok, dan lain juga menggandeng mungkin ambassador yang dikenal oleh ini anak muda. Oke, produknya kopi kenangan. Harganya 15-25 ribu. Tempatnya di berapa marketing mix? Coba sebutkan. Satu-satu dulu. Marketing mix yang pertama, produk, price, place, promotion. 4P ya? Produk, place, dan promotion. Ada yang bisa ngasih satu contoh produk aja, misalkan yang masuk produknya bagaimana, harganya, promosinya seperti apa, tempatnya di mana. Satu contoh produk tadi. Ya, produk ini, kopianan, itu produknya berupa kopi, tapi ada juga yang non kafein untuk orang atau konsumen yang tidak suka kopi. Jadi sesuai dari tadi yang mengungkapkan tadi, kopianan sendiri memberikan berbagai varian. Jadi untuk
memberikan semua layanan untuk konsumen. Dari segi harganya juga kisaran harga 15-25 ribu jadi terjangkau. Terus untuk tempatnya itu sangat strategis, ada di mall, ada di yang mempunyai outlet sendiri di jalan raya. Terus untuk promosinya sendiri itu sesuai dengan anak muda Bu, bisa lewat IG, TikTok dan lain juga menggandeng dengan ambassador yang dikenal oleh ini anak muda. Oke, produknya kopi kenangan. Harganya 15-25 ribu. Tempatnya di mall dan di outlet sendiri. Oke, untuk proses pemasarannya di mall dan outlet sendiri. Ada juga online juga. Ada online secara online ya. Terus kalau untuk promosinya di lewat apa? Offline apa online? Online offline juga. Online offline. Kalau online di mana? Online itu biasanya di TikTok, IG dan sosial media. Kalau offline itu biasanya kayak pamflet berupa diskon dan lain-lain. Oke, mungkin untuk promosi juga bisa di e-commerce ya. Bisa e-commerce, media sosial, ya itu bisa. Oke, yang terakhir ini apa? Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Jadi dari berbagai macam proses panjang tadi ya, dari awal sampai akhir, ternyata juga ada pengendalian dan evaluasi. Kalau nggak dikendalikan, apa? Berarti apa? Selama yang masalah adalah melaksanakan selama pelaksanaan kita harus memantau kinerja pemasaran. Jadi misalkan seorang pemasar pun tidak boleh terlalu ambisius dalam artian dia juga harus menjaga citranya, begitu kan? Ketika misalkan pengendalian harga misalkan rekan-rekan ini kok harganya lagi lagi turun dari harga pada sebelumnya, kita langsung turun harga tidak. Tapi juga kita tetap harus menstabilkan harga tersebut dikendalikan. Terus kemudian stok juga kita harus bisa mengendalikan bahwasanya jangan terlalu berlebih atau terlalu kurang, jadi secara stabil aja. Terus kemudian yang ketiga yang ada evaluasi. Evaluasi berarti apa? Mengevaluasi bahan-bahan yang sudah ada, umpan balik kurangnya di mana, sama kelebihannya di mana, ditingkatkan lagi. Ya, kelemahannya berarti dia akan diperbaiki. Kelemahan diperbaiki, kelebihan dipertahankan atau ditingkatkan. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan sekali lagi. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, ada komponen proses pemasaran. Di sini ada produk, ada price, ada place, dan promotion. Tadi kita sudah membahas ini panjang kali lebar ya. Contohnya tadi pakai kopi kenangan ya, produknya bagaimana, harganya berapa, tempatnya di mana, proses promosinya di mana, offline atau online, kita yang di outlet sudah bahas. Ya, kita lewati aja. Terus lanjut ke komponen strategi. Oke, komponen strategi pemasaran ada segmentasi, targeting, dan positioning. Atau bisa disingkat apa? SPP itu SPP. Jadi untuk persingkat atau lebih mudah mengingat, namanya adalah SPP, segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting ada apa? Mengelompokkan. Targeting apa berarti? Targeting ayo apa? Targeting. Apa targeting? Dan mengembangkan sumber daya perusahaan ke sasaran pasar. Ya, menempatkan sumber daya yang tepat. Ya, targetnya siapa? Terus positioning, memposisikan. Positioning ini berarti untuk siapa? Kan sasarannya? Produsen apa? Pemasar atau konsumen? Konsumen. Bagaimana caranya produk tersebut itu ada kesan dan pesan di kita. Positioning. Kalau saya bukan benda, apa yang ada di benak? Motor. Apa lagi? Motor dengan bagian masyarakat menengah ke bawah, kemudian juga dari motornya juga di Jepang. Kalau saya menyebutkan aqua, air minum kemasan. Kadang-kadang biasanya kalau terus aqua
Oke, sampai di sini ada yang mau menanyakan, silakan. Sebelum masuk ke penugasan. Ada yang menanyakan? Ada yang mau tanya? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup berarti kalian sudah melihat di PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Di situ ada penugasan sebuah studi kasus yang Stadia, di mana ada sebuah kedai digital belakangan Solo. Nah, dari situ kalian nanti analisis bagaimana produknya, bagaimana harganya, bagaimana tempatnya, gimana mereka memasarkan produknya, terus kemudian bagaimana promosinya, melalui apa? Apakah melalui media cetak, atau media elektronik, atau media online, atau media lain. Jadi kalian analisis berdasarkan marketing mix. Berdasarkan apa? Marketing mix. Oke, sampai di sini jelas ya tugasannya? Oke, kalau sudah jelas bisa dikerjakan dari sekarang ya. Nanti silakan kalian bisa melakukan secara individu, jawaban ditulis, kemudian nanti dipresentasikan ya. Oke, pesan sudah saya sampaikan, nanti bisa dikerjakan. Untuk minggu depan materinya sudah tahu apa? Minggu depan materinya belum tahu. Oke, minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan strategi pemasaran gitu ya, strategi pemasaran detail, lanjutan dari proses pemasaran dalam realitas hidup. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Apa? Ya, pemasaran itu mengampuni perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Terus perusahaan itu harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti merancang strategi pemasaran, terus menetapkan target pasarnya, dan mengimplementasikan bauran pemasaran yang efektif. Selain itu juga perusahaan juga harus memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Oke, jadi kesimpulannya adalah proses pemasaran itu adalah suatu kegiatan yang sangat penting, mulai dari merencanakan, menargetkan pasar, menargetkan konsumen, mensegmentasikan produk, dan 3 lagi geografis, demografis, dan psikografis. Kemudian lanjutannya adalah dengan diferensiasi produk, kemudian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Jadi itu adalah proses dari pemasaran. Dengan penerapan proses pemasaran tersebut diharapkan dapat menunjukkan suatu pemasaran yang efektif untuk konsumen. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.